Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 140. Mazmur ini merupakan doa Daud ketika menghadapi ancaman orang-orang jahat yang ingin menjatuhkannya. Mazmur 140 adalah mazmur yang sangat relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Kita hidup di tengah dunia yang penuh tekanan, fitnah, kebencian, tipu daya, dan kejahatan yang seringkali tersembunyi. Tetapi melalui Mazmur ini, kita belajar bahwa Tuhan tetap menjadi perlindungan dan pembela bagi orang yang berharap kepadanya. Mari kita pelajari bersama-sama bagian demi bagian. Mazmur 140 ayat 1-3. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku, ya Tuhan, daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Sahabat terkasih, Mazmur ini dibuka dengan doa yang sangat jujur. Daud tidak berpura-pura kuat. Ia datang kepada Tuhan dengan keadaan yang tertekan. Ini mengajarkan sesuatu yang penting. Orang percaya tidak harus menyembunyikan pergumulan di hadapan Tuhan. Kadang kita merasa harus selalu terlihat kuat. Kita menahan luka sendiri. Kita menyimpan ketakutan sendiri. Tetapi Daud menunjukkan bahwa doa yang tulus justru lahir dari hati yang sadar membutuhkan Tuhan. Daud menyebut adanya orang jahat, orang yang melakukan kekerasan, lidah yang penuh racun, dan hati yang merancang kejahatan. Ini menggambarkan betapa rusaknya hati manusia tanpa Tuhan. Dan sampai hari ini, senjata yang paling sering melukai bukan hanya tangan, tetapi juga mulut. Fitnah bisa menghancurkan nama baik. Ucapan kasar bisa melukai hati bertahun-tahun. Kata-kata negatif bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup. Karena itu, Alkitab berkali-kali mengingatkan kita untuk menjaga lidah. Di sisi lain, saat kita menjadi korban perkataan jahat, Tuhan melihat semuanya. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari pandangannya. Mazmur 140 ayat 4-5. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku, ya Tuhan, terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Sahabat terkasih, Daud kemudian berbicara tentang perangkap dan jerat yang dipasang orang fasik. Ini menunjukkan bahwa tidak semua serangan datang secara terang-terangan. Ada orang yang berpura-pura baik, tampak mendukung, tetapi diam-diam ingin menjatuhkan. Daud memakai gambaran pemburu yang memasang jebakan di jalan. Secara rohani, dunia ini memang penuh jebakan. Jebakan dosa, jebakan kompromi, jebakan kesombongan, jebakan cinta uang, jebakan amarah, bahkan jebakan hubungan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis jarang datang dengan wajah menyeramkan. Seringkali jebakan datang dalam bentuk yang menarik dan terlihat menguntungkan. Karena itu, kita membutuhkan hikmat Tuhan setiap hari. Kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan atau logika manusia. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Mazmur ini mengingatkan kita supaya hidup waspada.
Jangan mudah tergoda, jangan cepat percaya pada semua hal, dan jangan mengambil keputusan tanpa doa. Mazmur 140 ayat 6-8. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Sahabat terkasih, di tengah ancaman, Daud tidak lari kepada manusia terlebih dahulu. Ia datang kepada Tuhan. Inilah inti iman yang sejati, bersandar kepada Tuhan saat keadaan sulit. Seringkali manusia baru mencari Tuhan ketika semua jalan tertutup. Padahal Tuhan seharusnya menjadi tempat pertama kita datang, bukan pilihan terakhir. Daud menyebut Tuhan sebagai Allahku, kekuatan keselamatanku, pelindung kepalaku pada hari peperangan. Betapa indahnya pengakuan ini. Sahabat terkasih, hidup ini adalah peperangan rohani. Kita berperang melawan ketakutan, dosa, tekanan hidup, godaan dunia, dan serangan si jahat. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian dalam peperangan. Saat kita lemah, Dia menjadi kekuatan kita. Saat kita takut, Dia menjadi perlindungan kita. Mazmur 140 ayat 9-11. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Ia orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Sahabat terkasih, di bagian ini Daud menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ia tidak mengambil balas dendam sendiri. Ini bagian yang sulit dalam kehidupan orang percaya. Ketika disakiti, manusia cenderung ingin membalas. Ketika difitnah, kita ingin menjatuhkan balik. Ketika diperlakukan tidak adil, kita ingin membuat orang lain merasakan hal yang sama. Tetapi Daud memilih menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Kadang kita merasa Tuhan lambat bertindak. Tapi sebenarnya Tuhan bekerja dengan waktu dan caranya sendiri. Ada orang yang terlihat berhasil dengan kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Tuhan melihat semuanya. Pada waktunya, keadilan Tuhan akan dinyatakan. Mazmur 140 ayat 12-14. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Sahabat terkasih, inilah puncak dari Mazmur 140, keyakinan kepada Tuhan. Daud memiliki keyakinan iman. Ia percaya Tuhan membela orang tertindas. Ia percaya Tuhan tidak melupakan orang benar. Dan ayat terakhir ditutup dengan kemenangan rohani.
Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Pada akhirnya, yang tinggal bukan kejahatan manusia, tetapi kemuliaan Tuhan. Orang fasik mungkin menang sesaat, tetapi orang benar memiliki masa depan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di tengah dunia yang penuh tipu daya dan tekanan, kami percaya Engkau adalah perlindungan kami yang sejati. Tolong kami supaya tetap hidup benar di hadapan-Mu. Berikan kami hikmat agar terhindar dari jerat dosa dan keputusan yang salah. Kuatkan hati kami saat menghadapi perkataan jahat, fitnah, maupun ketidakadilan. Ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap berharap kepadamu. Biarlah hidup kami dipenuhi damai sejahtera dan tuntunan Roh Kudus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak pernah lalai menjaga hidup orang yang berharap kepadanya. Di tengah jerat dunia, tangannya tetap menuntun langkah kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.